Ini sudah dipilih akhirnya namanya Heru Budi Hartono ya. Ini pejabat sekarang Kepala Sekretariat Kepresidenan, Kasetpres, dan sebenarnya dulu ini adalah salah satu pejabat kalau nggak salah yang mengelola masalah aset di eranya Ahok gitu. Akhirnya kesampaian juga mereka menguasai wali kota DKI Jakarta ini, Bung Rocky. Ya jadi seolah-olah itu gubernur DKI itu jadi semacam pertaruhan politik, sehingga ada unsur balas dendam. Pada akhirnya Ahok kembali ke situ. Ya Ahok sendiri udah nggak peduli sebetulnya karena kesibukan macam-macam dari Ahok itu. Tetapi kita tetap lihat bahwa desain untuk menggusur Anies itu tetap jalan perlahan-lahan tuh. Dan kita mesti anggap bahwa ini adalah operasi istana tuh. Nah buruknya istana dia langsung perlihatkan kontrasnya begitu Anies di akhiri jabatannya lalu diganti orangnya Ahok kan. Dia buat apa itu? Karena sebaiknya netral aja tuh. Kasih aja misalnya wakil beberapa pejabatnya Anies itu meneruskan. Walaupun bukan Anies tapi kan orang lihat oke, ada continuity juga tuh. Anies sudah enggak tetapi jabatan itu tidak dialihkan pada pada kelompok yang anti Anies kan. Pikiran publik kan begitu. Jadi kurang indah sebetulnya kalau suksesi itu di dalamnya masih ada sentimen, masih ada dendam itu masalahnya. Dan orang justru akan mengeluhkan Anies, bahwa Anies disolomi lagi itu karena diperlihatkan cara mengganti Anies yang dianggap berlebihan sih, kenapa mesti orangnya Ahok yang gantiin itu. Jadi soal-soal begituan. Walaupun mungkin Pak Budi itu orang teknokrat aja, tetapi sentimen publik udah terbentuk bahwa Anies digusur pasti orang Ahok yang masuk. Halo Bung Rocky, banyak yang tanya ke saya. Ini kelihatannya Bung Rocky Gerung makin akrab nih dengan Pak Luhut ya. Sampai sampai peluncuran bukunya Pak Luhut aja Bung Rocky diundang gitu. Ini orang selalu bertanya, udah dapat komisaris belum Rock? Udah cair belum? Kan selalu orang mencurigai itu. Padahal saya diundang memang untuk membahas buku itu. Dan saya kasih poin saya, karena saya kenal yang bikin buku itu Kartini Syahrir yang adalah adiknya Pak Luhut. Saya deket banget dengan Ker, kita panggil Ker, karena suaminya teman baik saya, teman debat Dr. Syahrir itu. Itu lingkungan yang saya akrabi. Lalu orang menganggap bahwa Rock jadi ini nggak ada hubungannya dengan saya datang ke Luhut, mengundang Luhut waktu itu. Saya datang ke Luhut hari ini, kemarin itu, karena diundang oleh Ibu Kartini yang adalah sahabat saya tuh. Dan di situ ada kabinetnya, mungkin sepertiga kabinet ada di situ. Ya tetap aja saya kasih kritik. Bahkan saya sebut bahwa saya mengusulkan agar kan pembawa acara tanya ke saya, Pak Luhut itu kalau disebut dengan satu kata apa Pak Rocky? Terus dia tambahin, saya kasih clue deh Pak Rocky, bunga apa dia? Ya saya dengan cepat menjawab itu adalah mawar. Lalu orang tepuk tangan, lalu saya tambahkan, tapi mawar yang berduri loh, mawar tuh setiap mawar ada durinya tuh. Kan ada lagunya tuh Poison itu kan, every rose has its thorn. Begitu. Tapi Pak Luhut dia ketawa-ketawa aja. Dan mungkin dia tahu bahwa ya kelakuan saya memang nggak bisa diubah tuh dalam soal membuat satira kan. Tapi itu betul-betul percakapan biasa aja. Ada banyak menteri di situ dan saya usul pada Pak Luhut. Terus pertanyaan kedua, apa usulan buat Pak Luhut? Saya bilang karena Pak Luhut pemegang tongkat Musa, maka dia selalu punya jalan. Maka secara konkret saya usulkan harus ada di 3 semester terakhir Pak Jokowi semacam public lecture. Jadi kuliah umum dari setiap menteri itu. Bisa dipilih beberapa menteri utama. Supaya ada percakapan di ujung legasi pemerintahan Pak Jokowi. Nah saya usulkan Pak Luhut bicara pertama, lalu Pak Mahfud bicara kedua, dan seterusnya itu kan. Lalu orang tanya, wartawan tanya ke saya bilang, saya akan moderatori, karena saya yang paling paham mereka semua tuh. Kira-kira begitu tuh. Lalu ya muncul joke baru lagi di situ. Orang tanya kenapa cuma yang ada di sini yang Pak Rocky usulkan. Ya dengan spontan saya bilang karena cuma yang di sini yang punya otak. Cuman menteri-menteri yang hadir di situ. Jadi saya biasa mempermainkan suasana supaya jadi akrab. Tetapi di belakang itu tentu ada kalkulasi bahwa kekuasaan Pak Jokowi tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan tanpa kritik dari oposisi itu. Jadi
poin penting saya membawa suara oposisi di situ. Iya ya. Tapi bagus juga sih sebenarnya sekarang, artinya Anda mulai pintu-pintu yang tadinya tertutup buat Anda mulai terbuka. Ini saya nggak sebutkan perguruan tinggi negerinya ya. Satu hari kita diundang lewat saya bahwa diundang Pak Ersu dan Pak Rocky ke sana mahasiswanya gitu. Saya tanya, ini karena universitas negeri, Anda yakin mau undang Rocky Gerung? Kenapa Pak? Ya kan selama ini nggak boleh masuk. Oh, kemudian saya suruh tanya dulu. Kemudian dia tanya, kami udah tanya rektor, boleh Pak? Katanya. Oh, saya mikir-mikir, tumben ini Rocky Gerung boleh masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu perubahan banyak, dan ini banyak undangan dari universitas negeri, dari Bengkulu, bahkan dari Tasikmalaya Universitas Negeri, kan banyak universitas negeri yang akhirnya mengundang tuh. Ya mungkin itu yang disebut sebagai ini cocktail effect, bukan cocktail effect nih. Jadi kita akan pesta cocktail karena nggak ada lagi alasan orang atau aparat daerah itu mencegah saya, apalagi rektor. Saya nggak ada problem. Saya udah ketemu dengan orang yang paling berbahaya dianggap di Indonesia karena powernya besar, itu Luhut Binsar Panjaitan. Dan Pak Luhut saya udah kasih tahu tuh, juga Pak Mahfud MD saya kasih tahu, saya dilarang tuh bicara-bicara di kampus negeri. Loh, kenapa begitu kan? Di depan kami aja Pak Rocky kritik kok, kenapa rektor baper? Kan itu masalahnya tuh. Jadi blessing in disguise, jangan lagi tuh kalau saya diundang mahasiswa, rektor, denger ya, jangan halangi saya, saya lapor langsung ke Pak Luhut dan Pak Mahfud. Itu janji saya, dan itu perjanjian kami dengan dua menteri utamanya Pak Jokowi. Iya. Tapi kan kemarin beberapa waktu Anda sempat dilarang di sebuah kampus dan mahasiswa tetap ngotot dan menggelar di luar kampus gitu, dan kalau nggak salah gubernurnya malah dukung gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, jadi beberapa tempat begitu tuh, di Mataram begitu. Jadi percuma juga si rektor larang, karena saya bisa kasih kuliah di atas gunung, saya bisa kasih kuliah di pinggir sungai, tapi jangan minta saya kasih kuliah di gorong-gorong. Nah, itu susah tuh. Oke. Nah, bagian yang santainya kita udah ngomongin. Sekarang bagian yang serius. Ini seperti sudah kita duga, nggak terlalu terkejut. Akhirnya pejabat gubernur DKI itu nanti kan tanggal 16 Anies akan dilepas ya. Saya sudah bacain undangannya ini, seluruh warga Jakarta diundang gitu untuk melepas Anies Baswedan pada tanggal 16 Oktober, dan kelihatannya ini ada mobilisasi massa besar-besaran, bukan dari Pemprov tentu ya. Pasti kalau sekarang watak dari para birokrasi kita hafal, begitu siap-siap Anies sudah pergi, mereka pasti akan siap-siap loncat, tapi juga yang bagian tinggi-tingginya udah mikir, tapi kita mesti tetap jaga komunikasi dengan Anies, siapa tahu dia jadi presiden, kan gitu. Ini sudah dipilih akhirnya, namanya Heru Budi Hartono ya, ini pejabat sekarang Kepala Sekretariat Kepresidenan, Kasetpres, dan sebenarnya dulu ini adalah salah satu pejabat, kalau nggak salah, yang mengelola masalah aset di eranya Ahok gitu. Akhirnya kesampaian juga mereka menguasai wali kota DKI Jakarta ini, Bung Rocky. Ya, jadi seolah-olah itu gubernur DKI itu jadi semacam pertaruhan politik, sehingga ada unsur balas dendam. Pada akhirnya Ahok kembali ke situ. Ya, Ahok sendiri udah nggak peduli sebetulnya karena kesibukan macam-macam dari Ahok tuh. Tetapi kita tetap lihat bahwa desain untuk menggusur Anies itu tetap jalan perlahan-lahan tuh. Dan kita mesti anggap bahwa ini adalah operasi istana tuh. Nah, buruknya istana, dia langsung perlihatkan kontrasnya begitu Anies di akhiri jabatannya lalu diganti orangnya Ahok, kan. Dia buat apa itu? Karena sebaiknya netral aja tuh. Kasih aja misalnya wakil beberapa pejabatnya Anies itu meneruskan. Walaupun bukan Anies, tapi kan orang lihat oke, ada continuity juga tuh. Anies sudah enggak, tetapi jabatan itu tidak dialihkan pada pada kelompok yang anti Anies, kan. Pikiran publik kan begitu. Jadi kurang indah sebetulnya kalau suksesi itu di dalamnya masih ada sentimen, masih ada dendam, itu masalahnya. Dan orang justru akan mengeluhkan Anies, bahwa Anies disolomi lagi itu, karena diperlihatkan cara mengganti Anies yang dianggap berlebihan sih, kenapa mesti orangnya Ahok yang gantiin itu. Jadi soal-soal begituan, walaupun mungkin Pak Budi itu orang teknokrat aja, tetapi sentimen publik udah terbentuk bahwa Anies digusur, pasti orang Ahok yang masuk. Ya. Ini rupanya Pak Jokowi ini nggak kenal frasa yang digunakan oleh Anies yang kemarin disebut discontinuity dan change gitu. Continuity dan change. Jadi justru discontinuity dan change sekarang.
Ya itu, jadi mungkin juga Pak Jokowi nggak sampai ke situ, tapi orang baca bahasa tubuh Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi menginginkan, kan dulu diinsinuasikan Gibran akan masuk ke situ tuh. Terus saya tanya sama Gibran, kamu mau nggak berpolitik? Ah, enggak lah. Waktu Gibran ketemu saya tuh, dan kan itu saya yakin bahwa ini bukan Gibran tuh, karena mungkin terlalu kontroversial kalau tiba-tiba Gibran diarak-arak situ kan. Kan banyak partai juga yang menginginkan Gibran jadi gubernur. Tapi anak ini atau bukan anak ini karena saya anggap dia wali kota, Mas Wali Kota. Wali kota ini mungkin berpikir dia milenials yang sebaiknya masuk di dalam cara berpikir milenials. Karena itu dia terangkan ke saya, bercerita dia lagi bikin semacam science park, taman ilmu pengetahuan di Solo. Lalu saya dukung, ya mending di situ, mending di Solo daripada masuk Jakarta lalu jadi kontroversi lagi gitu. Jadi pembicaraan semacam ini mungkin dibaca oleh publik sebagai upaya mengendalikan DKI, karena itu langsung ditaruh seseorang yang mengerti aset-aset DKI itu. Nah di situ orang akan berpikir, ya, itu pasti akan ada kerjasama lagi dengan oligarki. Padahal sebetulnya udah nggak boleh bikin keputusan karena statusnya ada PLT. Tapi 2,5 tahun PLT itu kan mau ngapain kalau nggak ada transaksi perpanjangan izin lah, relokasi segala macam kan tetap DKI ini adalah bunga yang akan dikerubuti oleh lalat-lalat oligarki, bukan kumbang ya, lalat. Ya, jadi kan ini sekarang ini jelas dia orangnya Ahok dan juga orangnya Pak Jokowi dong, karena kemudian kan dia ditarik ke istana gitu ya. Ini kan semacam di rescue gitu, diselamatkan ke istana, dan sekarang kemudian situasinya aman dikembalikan lagi ke sana dengan cara yang sebenarnya banyak orang persoalkan. Ini kan atas dasar apa seseorang itu kemudian tiba-tiba jadi PLT sampai 2,5 tahun itu. Kan kita tahu bahwa jabatan gubernur ini adalah jabatan publik, appointee, bukan ini kan elected, bukan appointee. Ya itu, jadi masalah etika politik, ini ibu kota itu aset bisnis, aset politik, aset bisnis dan akses politik itu kental sekali ya, nuansanya itu. Dan itu sebenarnya nggak boleh DKI itu dipimpin oleh orang yang nggak punya legitimasi kan. Kan Pak Budi itu tidak ada legitimasi, itu nggak pernah kedengaran bahwa beliau itu memimpin satu bidang yang dimensi politiknya tinggi, kuat sekali. Nah sekarang dimasukkan di situ, jadi dianggap istana menyelundupkan kembali kepentingan Ahok di situ, walaupun Ahok sebetulnya nggak lagi terlibat, tapi kan mau dikasih kesan begitu. Jadi akses bisnis itu tetap akan ada di bawah pengawasan istana. Karena yang dimasukkan di situ adalah petugas istana, kan dianggap begitu kan. Dengan segala hormat pada Pak Budi yang nggak tahu dimensi politiknya, tapi dia ditaruh di situ untuk dikendalikan, gampangnya begitu. Nah itu bahayanya rejim yang mau mengendalikan, padahal Jakarta butuh legitimasi. 2,5 tahun itu berbahaya sekali kalau orang yang memimpin Jakarta tidak dipilih oleh rakyat Jakarta. Ya, jadi kan satu mungkin buat istana lumayan lah, udah mulai bisa disingkirkan lah. Selama ini kan terlalu mengganggu itu, walaupun terhalang oleh Monas, tetap saja Balai Kota DKI itu kalau dilihat dari Istana Merdeka itu mengganggu banget gitu ya. ini gajah di pelupuk mata ini, Bung Rocky kalau ibaratnya itu. Yang kedua tentu saja dengan langsung selain bisa menyingkirkan itu, dan gua bisa dikontrol langsung sekarang ini Ibu Kota DKI gitu. Yang nanti jadi paradoks kalau Anies terpilih jadi presiden, lalu Anies mengunjungi bekas kantornya, lalu dia melintas Monas menuju Merdeka Utara, dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Jadilah Monas Fashion Week, di mana Anies walking di situ, catwalking di situ. Nah ini soal-soal yang rada konyol, kalau kan kita tahu permainan untuk menyingkirkan Anies masih jalan terus. Dan sangat mungkin memang Anies nggak dapat tiket. Nah kalau nggak dapat tiket, orang akan hitung social unrest-nya seberapa besar. Karena saya baca tuh dukungan pada Anies itu udah gila-gilaan. Udah kadang-kala udah absurd. Setiap hari saya bisa dapat 30 undangan untuk datang ke relawan deklarasi Anies. Saya bilang nggak bisa begitu kan. Kita tetap ingin Anies itu diuji. Kalau dideklarasikan ya udahlah. Tapi kalau nggak ada ujian publik, ujian etis itu juga berbahaya buat Anies. Jadi sebaiknya mereka yang mendeklarasikan Anies itu bikin forum akademis, bikin forum untuk menguji gagasan itu, bukan sepakat. Sekedar ikut arus, tiba-tiba deklarasi itu ngapain itu? Kan Anies sudah
udah ada di dalam wilayah yang nggak mungkin dibatalkan kepemimpinan dia atau elektabilitasnya kan nggak bisa dibatalkan. Yang bisa dibatalkan kalau dicarikan kasus, dan itu yang lagi dikerjakan oleh KPK. Ya. Saya juga kemarin melihat ada satu video ya, bagaimana ada warga dari Kalimantan Selatan kalau tadi tidak salah, dia sudah menyiapkan bus besar di branding itu, Mercedes-Benz lagi bisnya itu di brandingkan Anies, dan bisnya itu dikirim ke Jakarta. Wah, saya kira kalau udah mulai voluntary begini, ini bagus. Saya kira di satu sisi artinya Anies bisa menghindari jebakan yang kita bahas kemarin dari sisi oligarki, kalau kemudian muncul voluntary dari masyarakat, kesukarelaan dari masyarakat semacam itu. Ini pertama kali voluntarisme itu dilihat otentik. Kan kita tahu ya, mungkin Anies nggak punya dana lah atau belum punya dana tuh. Tapi euforia rakyat udah terjadi. Itu nggak bisa dibendung lagi. Itu yang berbahaya kalau euforia itu berkumpul di depan KPK, lalu terjadi ya pasti akan ada konflik sosial di situ, atau gerak-gerik yang dianggap sebagai itu disponsori oleh kelompok-kelompok tertentu. Lalu rusak lagi nama Anies kan bisa terjadi di situ kekacauan kecil dan langsung dilabelkan pada kelompok-kelompok tertentu. Kita pakai aja istilah kelompok-kelompok tertentu. Itu bahayanya tuh. Jadi teman-teman yang juga meminta saya untuk hadir dalam deklarasi Anies, tolong pertimbangkan itu. Bukan saya menolak, tapi bagian-bagian itu justru euforia yang berlebihan itu bisa membahayakan Anies. Sebetulnya begitu. Tapi saya nggak akan larang, semakin banyak orang dukung Anies bagus. Tapi euforianya harus diwujudkan dalam bentuk percakapan politik bermutu. Karena Anies didesain untuk menjadi pemimpin dengan pikiran dan dengan konsep dan dengan integritas. Nah, kalau mobilisasi itu tunggu aja nanti masa kampanye kan. Ya. Sepakat. Dan saya kira itu berlaku bukan tidak hanya buat Anies ya, buat semuanya saja. Semua calon-calon presiden juga kita akan selalu menyebutkan seperti itu. Uji dulu etikabilitasnya, kemudian intelektualitas, kemudian kapabilitas, dan yang berikutnya baru elektabilitas gitu ya. Nah, itu poinnya. Jadi sebaiknya para relawan Anies itu belajar bagus supaya bisa jadi jurkam yang bermutu itu. Yes. Karena kita tidak menghendaki politik itu sekedar adu massa, itu biasa aja itu. Itu adu uang juga nggak boleh lagi. Jadi adu gagasan, karena itu para relawan dan juru bicara Anies itu mesti masuk dalam semacam sekolah politik, kurikulum untuk betul-betul siap berdebat dengan lawan politik. Dan masa itu kan tinggal bonus aja kan. Kita ingin demokrasi itu tumbuh dalam pertengkaran akademis. Itu yang selalu diinginkan oleh FNN. Yes, dan karena itu kita tetap kawal dengan 0%. Nah, itu dia tuh, 0 is 0. Thank you, Rocky. Oke.